Gambar pabrikasi merupakan alat utama bagi seorang fitter sebagai acuan dalam menerjemahkan instruksi ke dalam bentuk kerjaan. Tanpa gambar atau drawing, seorang fitter atau tukang tidak bisa berbuat apa-apa. Menunggu instruksi dari mandor atau pimpinan sudah bukan zamannya lagi. Itulah sebabnya seorang fitter atau tukang harus mampu membaca gambar pabrikasi alias mampu menguasai gambar pabrikasi. Kalau ingin menjadi seorang fitter, apalagi fitter yang dicari, langkah awal yang harus dipelajari adalah teknik membaca gambar pabrikasi atau drawing. Teknik-teknik lain misalnya cara memotong plat, cara setting, cara mengelas, cara assembly atau perakitan, dan unsur-unsur lain yang berkaitan dengan pekerjaan fitter, seiring berjalannya waktu dengan sendirinya akan bisa Anda kuasai. Tentunya jika Anda benar-benar mau belajar. Video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagian-bagian gambar pabrikasi yang harus diketahui oleh siapapun yang ingin belajar gambar proyek pabrikasi dan konstruksi. Hanya bagian-bagiannya saja. Untuk penjelasannya secara detail mungkin bisa saya posting lagi pada video kesempatan lainnya. Nah, apa saja bagian-bagian yang ada di dalam gambar pabrikasi? Mari kita lihat contoh gambar berikut ini. Yang pertama ada kolom klien atau juga disebut kolom owner. Klien atau owner ini adalah perusahaan atau pihak pemberi job, pemberi proyek. Itulah yang disebut dengan klien atau owner. Kemudian ada lagi kolom shipyard atau kontraktor. Kolom shipyard atau kontraktor ini adalah perusahaan atau galangan kapal atau badan usaha lah yang menjadi partner dari owner atau klien. Istilah lainnya itu penerima proyek, penerima job, atau yang perusahaan yang mengerjakan proyek yang diberikan oleh owner atau klien. Itulah dia shipyard atau kontraktor. Kemudian ada lagi kolom project. Project yang dimaksud di sini adalah proyek yang akan dikerjakan secara keseluruhan. Kalau di bidang pabrikasi, proyek bisa diartikan nama produk atau barang yang akan dibuat. Misalnya tanker apa, takbut apa, supply vessel apa, tongkang apa gitu. Kalau misalnya di migas atau offshore itu topside apa, modul apa, itu ada di kolom project. Nah, kemudian ada lagi kolom title. Title ini adalah judul atau nama bagian tertentu dari proyek yang akan dipabrikasi atau yang diassembly ataupun yang akan diinstalasi. Pekerjaan yang dimaksud di sini, titel yang dimaksud di sini adalah pecahan dari proyek itu. Jadi misalnya kalau di galangan kapal itu boleh dibilang blok-bloknya. Jadi satu kapal itu kita mengerjakan blok apa? Apakah wellhouse? Apakah akomodasi lain? Ataukah dari mendek ke bawah? Pokoknya disebut dengan blok-bloknya. Nah, itu disebut titel.
Nah, kalau di migas sendiri mungkin elevasi apa, elevasi berapa. Kemudian ada lagi kolom drawing nomor atau nomor gambar. Kolom ini menunjukkan identifikasi gambar ini nomornya berapa, sehingga kalau kita membutuhkan suatu gambar atau referensi lain, biasanya akan dicantumkan silahkan lihat nomor sekian, begitu. Jadi untuk informasi tambahan dari gambar yang sedang kita lihat, mungkin dibutuhkan gambar lain dengan nomor gambarnya sekian sekian sekian. Jadi nomor drawing atau nomor gambar ini adalah nomor yang dikeluarkan oleh engineering. Sedangkan sheet, ini ada kolom sheet juga atau kolom lembaran. Ini adalah kolom halaman. Artinya gambar yang sedang kita akan kita pelajari atau kita kerjakan itu ada beberapa lembar atau beberapa halaman. Nah, untuk mengecek kelengkapan dari gambar yang diberikan kepada kita itu dapat dilihat dari sheetnya ini atau halamannya ini. Maka Anda tinggal menghitung dan mengecek apakah urutan lembarannya itu lengkap dan tidak ada kurang, sehingga nanti Anda bisa memahami gambar dengan sempurna, tidak kekurangan informasi. Kemudian ada lagi kolom revisi. Revisi adalah bagian gambar yang menunjukkan jumlah perubahan atau pembetulan atau perbaikan. Misalnya revisi 0, berarti gambar ini belum ada direvisi, masih original. Nah, kalau sudah revisi 1 atau rev 1, berarti sudah direvisi 1 kali atau sudah diperbaiki, sudah ada perubahan 1 kali. Kalau sudah rev 2 atau revisi 2, artinya bahwa gambar ini sudah 2 kali mengalami perubahan atau perbaikan, sehingga dengan kita memperhatikan kolom revisi ini, kita dapat mengetahui gambar mana yang terbaru. Artinya jangan sampai kita ketinggalan gambar terbaru. Nah, di sini meskipun kita sudah betul dalam pengerjaan, sudah mengikuti gambar, akan tetapi kita salah atau lalai dalam memperhatikan revisinya, kemungkinan juga akan salah. Itu. Kemudian ada lagi kolom atau tabel list of material atau daftar material. Tabel list of material ini adalah bagian gambar atau proyek aplikasi yang berisi atau memuat petunjuk mengenai jenis material yang digunakan atau grade, kemudian ukuran material yang dibutuhkan itu tercantum di list ini semuanya. Kemudian nomor item atau nama item, misalnya Habim nomor sekian atau angle sekian atau ball plate sekian, plat bar sekian, serta ini juga ada jumlah per itemnya. Misalnya Habimnya ini yang mau kita bikin ada 2 unit. Nah, di sini akan tercantum berapa unit, berapa pieces, berapa potong yang akan kita butuhkan. Nah, seorang fitter itu kalau
ingin mengerjakan sesuatu barang atau pekerjaan, untuk mengecek masalah material tinggal lihat di kolom tabel ini. Semuanya sudah tercantum di sini. Kita tinggal mengikutinya saja. Baiklah teman-teman, di samping kolom-kolom tersebut di atas, masih banyak lagi yang harus kita perhatikan dalam mempelajari gambar. Namun untuk bagian-bagian gambar pabrikasi yang harus diketahui, poin-poin utamanya yaitu seperti yang di atas. Demikian penjelasan mengenai bagian-bagian gambar pabrikasi yang harus diketahui. Ikuti terus video tutorial pembelajaran gambar pabrikasi atau assembly ini. Semoga video ini bermanfaat.